Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para santri pesantren virtual Bahasa Arab Al-Madinah, program Daurah Baca Kitab yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan perdana kita akan membahas mengenai pengertian ilmu nahwu dan juga pengertian dari ilmu sorof. Yang pertama, yang dimaksud dengan nahwu, an-nahwu huwal ilmu bil qawaidil lati yu'rafu biha ahkamu awakhiril kalimat. Nahwu adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang dengannya diketahui hukum akhir setiap kata. Dan ilmu nahwu berfungsi untuk mengetahui kedudukan atau tugas, kemudian harokat akhir, dan i'rab suatu kata yang masuk dalam kalimat tersebut. Sebagai contoh, saya bawakan di sini ja'a rajulun. Laki-laki itu telah datang. Ra'aitu rajulan. Aku melihat laki-laki. Marartu bi rajulin. Aku telah melewati seorang laki-laki. Kita perhatikan di sini kata rajul, harokatnya bisa berubah. Terkadang dia bisa berharokat dhammah tanwin rajulun, atau bisa berharokat fathah tanwin rajulan, atau bisa juga berharokat kasroh tanwin rajulin. Dan perubahan harokat-harokat pada satu kata yang sama dalam sebuah kalimat berdasarkan kedudukan kata tersebut dalam kalimat tersebut, inilah yang akan dipelajari di dalam ilmu nahwu. Sebagai contoh yang lain, daraba Zaidun Hasanan. Zaid telah memukul Hasan. Daraba Hasanun Zaidun. Hasan telah memukul Zaidan. Ar-risalatu min Hasanin. Surat ini dari Hasan. Kita perhatikan kata Hasan di sini. Terkadang dia berharokat fathah tanwin Hasanan. Terkadang dia berharokat dhammah tanwin Hasanun. Dan terkadang dia berharokat kasroh tanwin Hasanin. Sehingga jelas ilmu nahwu ini berguna secara umum memberikan harokat pada kata-kata dalam sebuah kalimat ketika kita membaca kitab gundul. Yang kedua adalah sorof. As-sorfu huwal ilmu bil qawaidil lati yu'rafu biha taghyirul kalimat. Sorof adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang dengannya diketahui hukum perubahan suatu kata. Dan ilmu sorof berfungsi untuk mengetahui perubahan suatu kata dalam bahasa Arab sesuai dengan kedudukan atau fungsinya dalam kalimat tersebut. Kita ambil contoh misalkan kata nasoro. Kata nasoro ini dia bisa berubah menjadi nasirun dan kadang bisa berubah menjadi unsur. Di mana asal katanya itu adalah nasoro atau nasrun, kemudian bisa berubah menjadi bentuk-bentuk yang lainnya, namun asal katanya masih sama. Sebagai contoh yang lain, qara'a bisa berubah menjadi qari'un dan bisa berubah menjadi iqra'. Asal katanya yaitu qara'a, tetapi dia bisa berubah menjadi kata-kata yang lain. Nah, perubahan kata ini dikenal dengan ilmu sorof. Kita mengetahui perubahan-perubahan kata ini
Ketika kita akan merubah suatu kata menjadi kata yang lain, bentuk yang lain, maka kita menggunakan ilmu shorof. Dan ilmu shorof ini sangat berguna ketika kita mencari makna suatu kata di dalam kamus bahasa Arab. Karena ketika kita mencari makna suatu kata, maka kita harus mengembalikan kepada bentuk aslinya atau bentuk asal katanya terlebih dahulu, barulah kita bisa menemukan kata tersebut di dalam kamus. Demikian ayyuhal ikhwah para santri pesantren virtual Bahasa Arab Al-Madinah, program daurah bahasa kitab. Kita cukupkan pertemuan yang pertama, dan insyaallah kita akan sambung pertemuan yang berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para santri pesantren virtual Bahasa Arab Al-Madinah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pertemuan yang kedua pada bagian yang pertama. Kita akan membahas mengenai pengertian al-kalimah dan macam-macamnya. Sebelum kita membahas mengenai pengertian al-kalimah, perlu diketahui bahwasanya al-kalimah di dalam bahasa Arab bukanlah kalimat yang dipahami dalam bahasa Indonesia. Bahwasanya al-kalimah di dalam bahasa Arab bermakna setiap lafaz atau kata yang mempunyai makna. Sedangkan istilah kalimat yang biasa kita pakai di dalam bahasa Indonesia, maka di dalam bahasa Arab disebut dengan al-jumlah. Dan berikut adalah pengertian al-kalimah. Al-kalimatu hiya lafdun wudi'a li ma'nan. Bahwasanya al-kalimah adalah setiap lafaz yang mengandung makna. Dan al-kalimah di dalam bahasa Arab dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah al-ismu atau isim. Yang kedua adalah al-fi'lu atau fi'il. Dan yang ketiga adalah al-harfu atau harf. Apa yang dimaksud dengan al-ism? Al-ismu kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha ghaira muqtarinatin bi zaman. Bahwasanya yang dimaksud dengan isim adalah setiap kata yang mempunyai makna tersendiri dan tidak dipengaruhi waktu. Yang dimaksud dengan mempunyai makna tersendiri adalah dapat dipahami maknanya ketika berdiri sendiri atau ketika tidak bersambung dengan kata lainnya. Dan yang dimaksud dengan tidak terikat dengan waktu, maknanya adalah tidak berubah, baik digunakan pada masa lampau, masa sekarang, ataupun masa yang akan datang. Kita ambil contoh misalkan kata dinun, kemudian baitun, dainun, qolamun, babun, syajaratun. Dan bahwasannya isim itu memiliki ciri-ciri atau tanda-tanda. Di antara tanda-tanda isim yang pertama, at-tanwinu, yaitu isim dapat berharokat tanwin. Kita ambil contoh misalkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, daraballahu masalan kalimatan thayyibatan. Kita perhatikan kata masalan berharokat fathah tanwin, kalimatan berharokat fathah tanwin, thayyibatan juga berharokat fathah tanwin. Kemudian ciri yang kedua dari isim al-kasratu, bahwasanya isim itu dapat berharokat kasroh. Kita ambil contoh firman Allah Ta'ala yang berbunyi, raditu billahi rabba wa bil islami dina. Kita perhatikan kata Islam, di mana di dalam ayat tersebut kata Islam berharokat kasroh, islami. Kemudian ciri yang ketiga
dari isim adalah al-alifu wal lam, yaitu bahwasanya isim dapat diberi tambahan alif dan lam di depan kata tersebut. Sebagai contoh misalkan Al-Malikul Quddusus Salam. Kita perhatikan firman Allah Ta'ala ini pada kalimat Al-Maliku. Kalimat Al-Maliku didahului dengan alif lam. Kemudian pada kata Al-Quddusu juga didahului alif lam. Kemudian pada kata As-Salamu juga didahului dengan alif lam. Kemudian ciri yang keempat, harful jar. Bahwasanya isim itu dapat didahului dengan huruf jar. Kita ambil contoh misalkan fi baitin min buyutillah. Kata baitin didahului dengan huruf jar yaitu fi. Buyutin didahului dengan huruf jar yaitu min. Kemudian di antara ciri isim yang kelima adalah al-idhofah, yaitu dapat dibuat susunan idhofah. Kita ambil contoh misalkan kitabullah, Rasulullah, talibul ilmi. Kita perhatikan kata-kata kitab dapat disandarkan kepada Allah, lafaz Allah. Kata Rasul dapat disandarkan kepada lafaz Allah. Kata talib dapat disandarkan kepada lafaz ilm, dan ini yang disebut dengan susunan idhofah. Kita tambahkan satu ciri lagi. Di antara ciri-ciri dari isim, bahwasanya isim dapat didahului dengan huruf nida, yaitu huruf yang berfungsi untuk memanggil atau untuk menyeru. Sebagai contoh misalkan ya Ahmadu, wahai Ahmad. Kata Ahmad di sini merupakan isim karena dia didahului dengan huruf nida yaitu ya. Tayyib ayyuhal ikhwah, para santri pesantren virtual Bahasa Arab Al-Madinah, program baca kitab. Pertemuan yang kedua ini pada bagian yang pertama kita cukupkan. Dan kita sambung insyaallah pada pertemuan yang kedua, bagian yang kedua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para santri pesantren virtual Bahasa Arab Al-Madinah, program baca kitab rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pertemuan yang kedua pada bagian yang kedua pada pembahasan pengertian al-kalimah dan macam-macamnya. Pertemuan kali ini kita akan masuk kepada al-fi'lu. Yang dimaksud dengan al-fi'lu wa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha muqtarinatun bi zaman. Bahwasanya yang dimaksud dengan fi'il adalah setiap kata yang mempunyai makna tersendiri dan dipengaruhi oleh waktu. Dalam bahasa Indonesia, fi'il sering disebut sebagai kata kerja. Dan dalam penggunaannya perlu diperhatikan antara waktu lampau dan waktu sekarang atau yang akan datang. Kita ambil contoh misalkan doroba yang bermakna memukul, dhahaba yang bermakna pergi, arsala yang bermakna mengirim, khalaqa yang bermakna menciptakan, qatala yang bermakna membunuh, syariba yang bermakna minum. Dan bahwasannya fi'il juga memiliki tanda-tanda sebagaimana isim juga memiliki tanda-tanda. Di antara tanda-tanda fi'il yang pertama
yaitu qad, atau fi'il itu dapat diberi imbuhan qad. Kita ambil contoh misalkan firman Allah Ta'ala, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kita perhatikan kata tabayyana. Kata tabayyana ini merupakan fi'il karena mendapatkan tambahan qad di depannya. Ciri yang kedua dari ciri-ciri fi'il adalah as-sin, yaitu bisa mendapatkan tambahan sin di depan kalimat atau di depan kata tersebut. Kita ambil contoh misalkan, sataftarihu hadhil ummah sayadzakkaru man yakhsha. Perhatikan kata tafarraqu mendapatkan tambahan sa. Kemudian kata sayadzkuru mendapatkan tambahan sa di depan kata yadkuru tersebut. Kemudian ciri yang ketiga, saufa, atau bisa mendapatkan tambahan saufa di depan kata. Sebagai contoh, kalla saufa ta'lamun. Perhatikan kata ta'lamun. Kata ta'lamun ini merupakan fi'il dan mendapatkan tambahan saufa. Ciri yang keempat adalah ta'ut ta'anis as-sakinah, yaitu adanya tak sukun yang menandakan atau menunjukkan mu'annas. Mu'annas merupakan penunjuk jenis perempuan. Contoh misalkan, qalat Aisyatu. Perhatikan kata qalat. Pada akhir kata merupakan huruf ta yang sukun, dan itu merupakan penanda mu'annas atau jenis perempuan. Kemudian contoh yang lain, dahabat Maryamu. Perhatikan kata dahabat juga mendapatkan tambahan tak sukun di bagian akhirnya. Kemudian ciri yang kelima dari ciri-ciri fi'il, ta'ul fa'il, yaitu mendapatkan tambahan tak yang menunjukkan fa'il atau pelaku perbuatan. Sebagai contoh misalkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Perhatikan kata khalaqatu. Kata khalaqatu di bagian akhirnya adalah tak yang menunjukkan fa'il atau pelaku perbuatan. Ini 5 tanda dari tanda-tanda fi'il. Kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga adalah al-harfu. Apa yang dimaksud dengan harf? Al-harfu huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Yang dimaksud dengan harf, atau kita sering mendengarnya huruf, adalah setiap lafaz yang tidak bisa dipahami maknanya atau hanya bisa dipahami maknanya secara sempurna jika bersambung dengan kata lain. Huruf tidak mempunyai tanda-tanda khusus sebagaimana fi'il dan juga isim memiliki tanda-tanda khusus. Kita ambil contoh misalkan min yang bermakna dari, ila yang bermakna ke atau kepada, an yang bermakna dari, ala yang bermakna di atas, fi yang bermakna di atau di dalam, thumma yang bermakna kemudian, au yang bermakna atau. Sehingga ayyuhal ikhwah para santri pesantren virtual bahasa Arab Al-Madinah, harf ini secara bahasa yang mudah, bahwasannya harf ini tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa dipahami maknanya secara jelas ketika berdiri sendiri. Dan harf ini tidak memiliki ciri-ciri.
Sehingga dengan mudahnya kita katakan setiap kata yang tidak memiliki ciri isim dan juga tidak memiliki ciri fi'il, maka dia dikategorikan dengan harf. Demikian ayol ehwah para santri, pesantren virtual Basrab Al-Madinah, program baca kitab. Pertemuan kedua ini kita cukupkan, dan insyaallah ta'ala kita akan sambung dengan pertemuan yang ketiga. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.